Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Viracun. Kali ini aku akan membahas salah satu jenis soal yang sering banget muncul bukan hanya di tes CPNS, tapi juga di tes seleksi sekolah kedinasan, tes BUMN, seleksi masuk perguruan tinggi, tes seleksi swasta kerja di swasta nih teman-teman, dan tes beasiswa LPDP ini tuh hampir gak pernah absen. Jadi tes jenis soal ini tuh hampir gak pernah absen. Dan buat teman-teman yang bertanya kenapa sih kak sering banget bahas tentang TIU gitu ya, karena belajar TIU itu adalah investasi banget buat teman-teman. Kalian gak akan pernah rugi belajar TIU, karena hampir di semua dunia pertes-tesan itu selalu ada TIU teman-teman, selalu ada kemampuan numerik. Jadi sekali kalian belajar itu kalian akan investasi untuk kedepannya di banyak-banyak tes yang akan teman-teman akan lalui. Oke, dan buat teman-teman yang mau nih lebih intens belajar sama aku, langsung diajar sama aku melalui live Zoom, teman-teman bisa ikut di bimbelku, Bimbel Santi with Viracun. Ini alhamdulillah sudah batch yang ke-8, jadi ada tuh ya yang ikut dari batch 1 sampai 8 gak bosan-bosan, alhamdulillah. Dan pendaftarannya sudah dimulai dari sekarang ya, sampai tanggal 12 Mei, dan kita akan mulai kelasnya di tanggal 12 sampai 29 Mei. Ini kelas malam, ada banyak manfaat yang akan kalian dapatkan di sini selain diajar langsung sama aku ya. Ada rekamannya, terus rekamannya ini kalian bisa akses selamanya ya. Dan kalian akan bergabung dengan circle orang-orang yang serius gitu belajarnya. Jadi bisa nge-trigger kalian untuk belajar lebih giat lagi. Oke, sampai ketemu di Bimbel Santiu. Kalian bisa klik link pendaftarannya di kolom komentar yang aku sematkan di bawah ini. Oke, jadi di konten kali ini aku akan membahas tentang soal jarak, kecepatan, dan waktu teman-teman ya. Jadi kalau kalian lihat soal seperti ini atau bertemu soal seperti ini, jangan lupa dengan segitiga ajaib. Segitiga apa itu? Jadi segitiga ini menunjukkan antara hubungan jarak, kecepatan, dan waktu. Jadi jarak itu mempengaruhi kecepatan, mempengaruhi waktu, waktu juga mempengaruhi jarak, dan seterusnya ya. Dan dari segitiga ini kita bisa mengingat rumusnya tuh dengan baik ya. Jadi kalau misalkan ditanyakan jarak, maka kita tutup jarak, berarti rumusnya adalah kecepatan dikali dengan waktu. Jadi kalau dia mendatar itu dikali ya. Kemudian kalau ditanyakan waktu, kita tutup waktu. Jadi rumusnya adalah jarak per kecepatan ya. Jadi kalau atas dan bawah itu per atau bagi. Kalau ditanyakan kecepatan, kita tutup kecepatan. Jadi rumusnya menjadi jarak per waktu. Oke, jadi ingat aja kalau yang di atas itu adalah jarak. Nah, sekarang satuan untuk ketiganya ini harus seragam teman-teman ya. Jadi kalau misalkan jaraknya itu kilometer, maka waktunya itu harus jam. Jadi kalau jaraknya kilometer, waktunya jam, berarti kecepatannya adalah kilometer per jam. Nah, itu aja sih untuk materi dasarnya. Ya, kita lihat ke soal nomor 1 nih. Amran mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 60 km per jam. Jadi pada saat tes nih teman-teman, sambil kalian membaca soalnya, itu kan sambil kalian mengerjakan gitu ya. Jangan setelah selesai dibaca soalnya baru kalian balik lagi gitu. Oke? Itu akan menghabiskan banyak waktu. Jadi kecepatannya sama dengan kita langsung aja 60 km per jam. Dia berangkat pada pukul 9 dan tiba pukul 13.15. Oke, berarti ini waktunya teman-teman ya. Jadi waktunya itu sama dengan kita kurangkan aja ya, 13.15 dikurang dengan 9. Berarti ini waktunya ini 15 menit, 13 dikurang 9, 4. Jadi waktu tiba dikurangi waktu berangkatnya itu adalah 4 jam 15 menit. Setelah istirahat 30 menit. Oke, jadi ada istirahatnya nih. Jarak yang ditempuh Amran adalah, yang ditanyakan adalah jarak nih teman-teman. Oke. Ini agak tricky karena ada istirahat. Oke, hati-hati kalau ada istirahat. Kalian perhatikan yang ditanyakan apa.
Di sini yang ditanyakan adalah jarak. Pada saat melakukan perjalanan nih, anggaplah ini perjalanannya. Pada saat berhenti nih teman-teman, atau pada saat istirahat, adakah jarak yang ditempuh? Enggak ada ya. Jadi pada saat berhenti itu jaraknya sama dengan 0. Jadi apakah waktu istirahat ini mempengaruhi jarak yang ditempuh? Enggak teman-teman ya. Nah, sedangkan dalam waktu tiba dan berangkat ini, di dalam ini tuh sudah ada istirahat 30 menit itu ya. Sedangkan kita mau mencari jarak, artinya kita tidak memperhitungkan waktu istirahat. Jadi kita harus mengeliminasi waktu istirahat dari rentang waktu 4 jam 15 menit ini. Jadi kita hanya menggunakan waktu pada saat sepeda motor itu bergerak untuk memperhitungkan berapa jarak yang ditempuh. Oke, jadi aku ulangi, kita cuman menggunakan waktu sepeda motor itu bergerak untuk memperhitungkan berapa jaraknya. Jadi waktu istirahat itu harus dikeluarkan, oke? Jadi dari 4 jam 15 menit ini kita kurangkan lagi dengan 30 menit ya, 30 menit waktu istirahat. 15 dikurang 30 kan nggak bisa teman-teman ya. Jadi kita pinjam 1 jam di sini. 1 jam dipinjam jadi menit kan jadinya 60 ya. Di sini sisa 3. 60 tambah 15 kan ini jadinya 75. 75 dikurang 30 itu sama dengan 45 menit. Ini sisa 3 jam. Jadi waktunya adalah 3 jam 45 menit. Oke, kita sekarang cari jaraknya. Jaraknya sama dengan, lihat jarak, kalau ditanyakan jarak berarti kecepatan dikali dengan waktu. Ingat aja kalau jarak itu yang ada di atas ya. Kecepatan dikali waktu. Apakah satuannya sudah seragam? Ini kilometer per jam berarti waktu harus jam teman-teman ya. Nah, gimana nih? Ada menitnya di sini. Itu ada triknya. Jadi kita masukkan aja kecepatannya itu 60 dikali 3 jam 45 menit. 3-nya ini tetap, 45 menitnya kita ubah menjadi jam. Caranya 3/45 per 60. Jadi 45 menit diubah menjadi jam, kita ubah menjadi 45 dibagi 60. Kenapa seperti itu Kak? Karena 1 jam itu sama dengan 60 menit. Ya. Berarti 1 menit, kalau menit mau dirubah menjadi jam, itu sama dengan 1 dibagi 60. Jadi 1 menit itu sama dengan 1/60 jam. Jadi bagaimana kalau dengan 45 menit ya kita bagi aja dengan 60. Jadi intinya kalau kita mau mengubah menit menjadi jam, itu kita bagi aja dengan 60. Kalau kita mau mengubah jam menjadi menit, itu kita kali dengan 60. Oke, ini bisa disederhanakan ya. 45 dengan 60 masing-masing dibagi 15, ini jadinya 3, 60 dibagi 15 jadinya 4. Jadi kita ubah menjadi pecahan biasa yang 3/4. Jadi 60 dikali, caranya 4 dikali 3, 12, 12 ditambah 3 itu 15, ikut penyebutnya di sini 15/4. 60 dibagi 4 itu bisa dicoret lagi, 60 dibagi 4 sama dengan 15. 15 dikali 15 ini sama dengan 225 km. Jadi jawabannya adalah bagian E. Oke, nomor 2. Rizky sedang naik sepeda dari rumahnya ke sekolah dengan kecepatan 200 meter per menit. Oke, langsung kita catat, berarti kecepatannya 200 meter per menit. Kemudian dia akan menempuh jarak 4 km. Jadi jaraknya sama dengan 4 km. Selama perjalanan Rizky berhenti, oke ada berhentinya nih, berhenti sekitar 7 menit untuk memperbaiki sepedanya yang lepas. Jadi ini sama aja dengan istirahat, waktu istirahat teman-teman ya. Kita simpen dulu. Jika dia berangkat pukul 6:07, maka akan sampai di sekolah pada pukul berapa? Jadi yang ditanyakan adalah waktu tiba.
Oke, kalau kita mau tahu waktu tibanya berapa, itu kan artinya kita harus tahu berapa berapa lama perjalanannya. Oke, jadi lama perjalanannya. Maaf cicak. Lama perjalanan nih teman-teman. Tadi kalau jarak yang ditanyakan, kalau misalkan jarak yang ditanyakan berarti waktu istirahat itu harus dieliminasi teman-teman ya, karena tidak ada jarak yang ditempuh pada saat seseorang beristirahat. Tapi kalau lama perjalanan yang ditanyakan, anggaplah ini lamanya dia melakukan perjalanan teman-teman ya. Apakah dari waktu berangkat sampai waktu tiba terus ada istirahat nih di tengah sini, apakah ini dihitung juga teman-teman? Kalau kita ditanya berapa lama sih kamu menempuh perjalanan ke sini gitu ya, itu kan pasti diperhitungkan juga waktu istirahatnya. Oh iya, tadi aku sejam sampai misalkan di kota A, terus aku istirahat gitu ya 1 jam, terus lanjut lagi sampai di sini 1 jam. Berarti lama perjalanannya kan itu selama 3 jam teman-teman ya. Nah itu, jadi aku underline kalau jarak yang ditanyakan waktu istirahat dieliminasi, tapi kalau lama perjalanan ditanyakan itu waktu istirahat malah ditambah teman-teman. Ya, jadi kita cari dulu waktu berapa lama sepedanya bergerak. Oke, jadi kita mau tahu berapa lama sepedanya bergerak, berapa lama dia istirahat untuk mengetahui lama perjalanannya. Oke, jadi waktu bergeraknya itu adalah waktu yang ada di sini teman-teman ya. Jarak, kecepatan, dan waktu. Jadi waktu yang di sini itu adalah waktu bergerak. Nah, jadi waktu sama dengan jarak per kecepatan. Jaraknya sama dengan 200 meter per menit dan jaraknya sama dengan 4 km. Wah, ada masalah nih ya, karena tidak seragam antara satuan kecepatan dan jarak. Di sini meter per menit sedangkan jaraknya 4 km nih ya. Jadi ada 2 pilihan. Either kalian mau ubah ini ke dalam kilometer per jam atau mengubah ini ke dalam meter. Kayaknya lebih gampang ya kalau kita mengubah ini ke dalam meter, karena 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Oke, berarti kalau 4 kilometer itu sama dengan 4000 meter. Nah, kita masukkan saja, ini sudah seragam ya. Jadi jaraknya 4000 per 200. Kita coret nolnya 2, berarti 40 dibagi 2 itu 20. 20 apa? Karena di sini menit. Sini menit teman-teman ya. Jadi 20 menit sepedanya bergerak dan 7 menit dia istirahat. Jadi lama perjalanannya sama dengan 20 menit ditambah 7 menit berhenti ya. Jadinya sama dengan 27 menit. Yang ditanyakan waktu tibanya berarti kita lihat waktu berangkatnya 6:07 ditambah 27 menit lama perjalanannya jadinya 6:34. Oke, jadi jawabannya adalah bagian B. Kita ke soal nomor 3. Seorang dosen bepergian dari kota Surabaya menuju kota Medan menggunakan pesawat. Dia berangkat pukul 8 WIB dari Surabaya. Pesawat tersebut transit di Jakarta selama 1 jam dan transit di Palembang selama 20 menit. Kemudian pesawat tersebut melanjutkan perjalanan kembali menuju kota Medan dan tiba pukul 15.30 WITA. Lama perjalanan dosen tersebut dari kota Surabaya menuju Medan. Oke. Teman-teman, kalau kita lihat pertanyaannya ini agak gimana ya, muter-muter gitu. Tapi ujung-ujungnya yang ditanyakan adalah lama perjalanan dari Surabaya menuju kota Medan. Sedangkan di sini sudah ada waktu berangkat dan waktu tiba. Jadi kalau kita mau menghitung lama perjalanannya, itu kan cuman waktu tiba dikurangi dengan waktu perjalanan, ya kan? Jadi 15.30 dikurangi
8.00. Nah, ini hasilnya adalah 7 jam 30 menit. Tapi hati-hati karena di sini WIB, di sini WITA ya. Kalau WITA itu 1 jam lebih lebih lambat istilahnya kalau dari WIB. Kalau di WIB sudah jam 8, di WITA tuh sudah jam 9 teman-teman ya. Jadi karena kita menghitung dari WIB ya, dimulai dari WIB, berarti seharusnya di sini masih 14.30 ya. Nah, jadi teman-teman ini teman-teman bisa ubah ke 14.30 dikurangi 8. Ini dapatnya 6.30 atau teman-teman langsung bisa kurangi ini 1 jam. Ya, sama aja. Jadi 6.30. Jadi perjalanannya adalah selama 6 jam 30 menit. Oke, atau 6,5 jam atau 6,5 jam. Oke, jangan terkecoh ya dengan soal yang panjang. Kita ke soal nomor 4, jarak kota A dan B adalah 320 km. Rendra berkendara dari kota A dengan kecepatan 30 km per jam. Sedangkan Ansori berkendara dari kota B dengan kecepatan 50 km per jam. Jika mereka berangkat pada jam yang sama, yaitu pukul 8, mereka akan berpapasan pada pukul berapa? Oke, kita sudah memasuki jenis soal berpapasan. Jadi ada 2 teman-teman ya, ada yang berpapasan, ada yang menyusul. Aku materi dikit untuk ini. Jadi kalau kalian bertemu dengan soal berpapasan dan menyusul, ingat aja rumus ini teman-teman ya. Jadi waktu papasan itu sama dengan jarak total per kecepatan 1 ditambah kecepatan 2. Asal rumus ini itu sebenarnya dari sini aja kok teman-teman ya, jarak, kecepatan, dan waktu. Waktu yang ditanyakan maka rumusnya jarak per kecepatan. Jadi ini sama aja dengan waktu, jarak, per kecepatan ya. Cuman karena ada 2 jadinya dia dimodifikasi menjadi kecepatan 1 ditambah kecepatan 2 gitu. Kemudian ada juga rumusnya yang waktu papasan sama dengan jarak total dikurangi selisih jarak per kecepatan 1 ditambah kecepatan 2. Apa bedanya kak ya? Sorry. Apa bedanya kak? Nah, ini bedanya pada saat dikurangi selisih jarak itu artinya, jadi bedanya kan yang pertama dengan yang kedua ini cuman ada dikurangi selisih jarak ya. Yang kedua ini waktu berangkat beda. Sedangkan ini waktu berangkatnya sama ya. Jadi kalau waktu berangkatnya sama itu nggak dikurangi selisih jarak. Tapi kalau waktu berangkatnya beda itu dikurangi dengan selisih jarak. Oke, selisih jarak itu apa nanti aku akan jelasin di soal. Waktu menyusul, ada lagi nih waktu menyusul. Kalau waktu menyusul rumusnya sama dengan selisih jarak per kecepatan 2 dikurang kecepatan 1 ya. Jadi kalau menyusul itu kecepatannya dikurangi dan jaraknya itu kita cuma memperhitungkan selisih jarak ya. Oke, cara mengingat rumus ini gimana kak? Kalau kalian sudah memahami konsep dengan baik dan sering-sering latihan soal, ini tuh nggak perlu dihafal teman-teman ya. Kalian akan memahami ini dan menggunakan rumus ini tuh dengan baik tanpa harus menghafal, tapi memahami. Dan itu yang akan aku ajarkan di Bimbel Santiu nanti. Kalian akan diberikan berbagai jenis soal sampai teman-teman tuh sudah di luar kepala sih rumus-rumus yang ini. Oke? Nah, kita kembali ke soal. Di sini berpapasan teman-teman ya, waktu yang sama. Jadi kita pakai rumus yang pertama. Langsung aja ditulis waktu papasan sama dengan jarak total per kecepatan 1 ditambah kecepatan 2. Jarak totalnya adalah 320 km. Kecepatan satunya adalah 30 km per jam. Dan kecepatan 2-nya adalah 50 km per jam. Jadi 320 per 80. Nolnya kita coret. 32 dibagi 8 ini sama dengan 4 jam. 4 jam di sini maksudnya apa? Maksudnya si Rendra dan Ansori akan berpapasan setelah 4 jam melakukan perjalanan. Oke, jadi mereka akan berpapasan pada pukul 8.00 ditambah 4 jam. Oke, jadinya ini 12.00.
Jawabannya bagian C. Nomor 5, Restu dan Rani saat ini kuliah di Makassar. Mereka berencana mudik ke kampung halamannya di Sinjai. Rani berangkat duluan, Rani berangkat duluan pada pukul 7, sedangkan Restu baru berangkat 2 jam kemudian. Jika kecepatan Rani 40 km per jam dan kecepatan Restu 60 km per jam, pada pukul berapa Restu menyusul Rani? Oke, jadi ini adalah waktu menyusul teman-teman nih. Langsung aja tulis rumusnya. Waktu menyusul sama dengan selisih jarak per kecepatan 2 dikurang kecepatan 1. Nah, selisih jarak nih. Apa sih itu Kak selisih jarak? Aku gambarkan ya biar kalian jelas membayangkannya. Selisih jarak. Di sini kan ada 2 orang nih. Ada Rani dan ada Restu. Rani berangkat duluan ya. Berangkat duluan selama berapa jam tuh teman-teman? Restu kan baru berangkat 2 jam kemudian nih. Berarti Rani sudah menempuh perjalanan selama 2 jam. Anggaplah dia sudah di sini. Oke. Sedangkan Restu pada saat Rani sudah berada di sini gitu ya. Si Restu baru mulai di sini. Ya kan? Nah, tapi Restu kecepatannya lebih cepat daripada Rani, jadi suatu waktu dia akan disusul gitu. Jadi itu yang akan kita cari. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyusul. Selisih jarak adalah yang ini teman-teman. Jadi jarak yang sudah ditempuh oleh Rani selama 2 jam ini. Ini adalah selisih jarak. Oke, jadi cara mencarinya itu sama dengan selisih jarak sama dengan bentar. Jadi kan kalau jarak yang ditanya itu kan rumusnya kecepatan dikali dengan waktu ya. Jadi kalau selisih jarak ditanyakan, maka kecepatan siapa nih? Kecepatan Rani ya. Kecepatan 1 berarti dikali dengan selisih waktu. Oke, jadi asal rumusnya sama aja, tapi keterangannya yang beda nih. Selisih jarak kecepatan 1, kecepatannya si Rani itu sama dengan 40 km per jam dikali dengan selisih waktu. Selisih waktunya berapa? 2 jam ya. Jadi 40 dikali 2 sama dengan 80 km. Jadi si Rani sudah menempuh 80 km nih pada saat Restu baru mulai. Itu namanya selisih jarak teman-teman ya. Nah ini make sense ya karena kan Rani kecepatannya 40 km per jam. Artinya dia menempuh 40 km setiap jam. Jadi kalau udah 2 jam berarti dia menempuh 80 km ya. Logiknya seperti itu. Jadi kita langsung masukkan saja. Selisih jaraknya di sini sama dengan 80. Kecepatan 2 itu sama dengan 60. Kecepatan 1 sama dengan 40. Jadinya 80 per 20 sama dengan 8 bagi 2, 4 jam. 4 jam maksudnya di sini apa? Jadi 4 jam ini adalah waktu menyusul. Siapa yang menyusul teman-teman? Si Restu. Jadi pada saat Restu sudah menempuh 4 jam nih, dia akan menyusul Rani di sini. Jadi 4 jam di sini kita tambahkan dari waktu berangkatnya Restu ya, karena Restu yang menyusul ya. Jadi waktu berangkatnya Restu kalau Rani berangkat pukul 7 berarti Restu berangkat pukul 9 dong ya. Nah 9 ditambah 4 berarti si Restu akan menyusul Rani pada pukul 13.00. Oke? Nah, itu tadi teman-teman beberapa contoh soal jarak, kecepatan, dan waktu. Nah, rasanya nggak sah nih kalau misalkan di TIU cuman aku aja yang menjelaskan, teman-teman tuh nggak ada praktek ya. Jadi aku sediakan PR 1 nomor untuk kalian kerjakan. Silahkan komen di kolom komentar di bawah ini jawaban kalian apa. Jadi kalau TIU itu harus praktek, bukan cuman mendengarkan penjelasan di YouTube, penjelasan orang, tapi kalian harus praktek. Ini cuman segelintir aja ya jenis-jenis soal jarak, kecepatan, dan waktu. Kalau teman-teman mau melihat lagi soal yang lain, ada banyak banget jenisnya di Bimbel Santiu dan kalian akan digembleng untuk bisa mengerjakan semuanya. Yuk gabung bersama kami, aku tunggu ya. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di konten aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.